Itu bola asli apa bola driving? Bola asli. Makanya banyak banget entah kenapa bola kita tuh kita temukan di driving range di daerah Jakarta Selatan. Oh. Semoga dengar juga ya kalian ya. Kalau gue jangan dicolongin. Golem nggak modal. Jangan Din. Om, kali ini kita ketemu impian para golfer nih, Om. Iya. Punya driving range. Dibuka dulu dong, Bos. Oh, iya. Sabar dulu, kita kasih ini dulu. Hints, ya? Oh, iya. bukan di awal dulu. Ini enak banget nih kalau misalnya cita-cita golfernya begini, punya driving range sendiri. Iya. Karena bola sekarang udah pada naik harganya. To the one and only, Adrianus Eka. Welcome. Welcome. Thank you for having me. Thank you. Iya. Ini yang punya power golf loh. Welcome to Potluck Podcast. Podcast kecepluk. Jadi kita punya konsep kecepluk itu yang paling kita hindarin. Iya. Jadi orang nggak bisa mengklaim, wah Irfan Makanya kecepluk ya gitu. Ya malu. Kalau lo habis driving di Power Golf, ya ceplok lagi jadi. Podcastnya ganti dong. Terus. Wah. Karena kecepluk nama yang catchy, Bos, menurut gua ya. Jadi Kalau- people will always say, anjing kok kecepluk. Oh. Enggak kan? Kalau dikasih saran gini, kayaknya mau diakuisisi. Gitu. Tagline kita kan tercupu eksis suhu. Asik. Waktu awal-awal ketemu olahraga golf ini gimana kok? Waktu perkenalan di awal golf ini supaya sampai bisa suka gitu. Kan love and hate ya sama golf dari kecil. SMP lah start dulu driving di Lebak Bulus. Emang rumah di mana dulu? Daerah situ. Rumah di BSD. Oh. Dekat lah Basel Lebak Bulus. Ya lumayan lah ya. Ya, Tetap ya. dipaksa umur 5 SD dan Ya. SD. Terus Wah ada jus tuh, mau minum jus tuh. Nggak apa. Oke. lanjut aja. Lanjut aja. Waktu 5 SD itu disuruh driving pertama kali di Lebak Bulus. Terus bokap lebih ambisius biasanya ya, kayak gitu ya. Di dunia pergolfan. Oh, iya. Iya. Sering dengar cerita bapaknya lebih ambisius dari anaknya. Biasa gitu emang. Sampai di sekolahin ya, tapi emang gak suka aja dulu. Dulu tuh tidak menemukan Hype-nya ya. hype-nya ya. Cuma ya udah sampai dibawa keliling, jalan. Ikut-ikut bokap main golf turun di lapangan. Sampai ya zaman dulu Nirwana di Bali Betul, masih buka. betul, udah Nirwana. nyobain. Lapangan di luar negeri beberapa pernah nyobain. Matain stick dia 3 kali pernah. Oh. Emang gak, ya gitulah, gak gitu demen aja. Iya. Jadi kerjaannya tiap habis golf dimarah-marahin aja. Selalu Oh. latihan. Cuma Tapi ada konotasi nggak sih kalau zaman dulu tuh golf tuh olahraga orang tua? Iya nggak sih? memang dulunya tidak bisa suka karena teman-teman sepantaran Banyak yang nggak main ya. yang main pun pasti udah rata-rata jadi junior. Betul. Iya. Seserius itu kan iya, zaman dulu kalau iya. anak mau ngeliat anak muda main tuh rata-rata kalau nggak Emang junior, didikan dari nol dari bawah. jago banget gitu. Nggak ada yang casual player buat kita ngumpul. Jadi memang jadi cerita dari dulu tuh setiap ulang tahun pasti bikin Adrianus Cup gitu. Oh, Setiap Iya, ulang tahun? Setiap ulang tahun. Sampai puncaknya ngundang teman-teman aja susah banget. Dari cuma 12 peserta, 18 peserta, 20 sampai ratusan. Kemarin Comet Queen datang tuh. Komennya datang. Kita tutup lapangan. itu loh. Main di mana itu? Di Sedayu kemarin. Oh. Kita traktir semua orang main. Win lu ngajak Win? Bercanda bro. Oh, ulang tahunnya ada sponsor. Oh, siapa yang sponsor kalau boleh tahu? Rahasia lah. Tapi bisa sponsor kesini juga kok. Ini Ko Edwin ini kadang-kadang kita undang di acara Golf House kok. Iya. Cuman kalau dia punya acara dan diundang gratis kita nggak diundang. Sering terjadi di kota-kota besar itu. Awalnya kepikiran untuk bikin driving tuh emang lagi sama teman-teman kumpul atau ayo kita bikin driving Oke, bro. jadi awal mulanya sebenarnya itu pandemi kan datang tuh. Betul. Bingung mau ngapain, jadi tipikal orang Tangerang dan Jakarta dan orang Indonesia dan sekitarnya kan pasti goes dulu tuh. Betul gue. Habis goes mulai jadi ada yang lari, ada yang pada fitness, ada Betul. yang jadi RB ya kan, Betul. ada yang upgrade lagi ke golf. Betul. Nah akhirnya pas awal-awal pandemik ulang tahun udah lama nggak pegang stick, udah lama nggak bikin Adrianus Cup, udah invite 20 orang
main bareng di BSD waktu itu. Oh. Terus ngeluarin stick 2011. Zaman Rory menang US Open. Ya. Jadi sticknya masih stick Nike, bayangin ya. Stick Nike Nike, yang ya. kotak. Itu lama banget itu. Dan ternyata Yang SQ1 itu ya. Masih R, Kotak, yang gitu. sumo itu ya. Iya, sumo Ada ya. R11 Iya. udah main lah gitu. Wah, kacau banget. Permainannya tidak menyenangkan dan teman-teman yang dulu sepantaran main jago-jago semua. Akhirnya pandemik, ya udahlah. Main bareng lah. itu jiwa kompetitif kebakar lagi tuh. Iya, kepingin cobain lagi dan enaknya semua teman-teman pada main tiba-tiba. Jadi susah ngumpul pun kalau alasan golf Sabtu Minggu pun bisa kumpul. Betul. Benar nggak? Setuju. Ya kan? Betul. Biasanya ada istri ada anak, istri pun lupa gitu. Jadi ya udah Istri komplain kan, itu awal mulanya akhirnya mulai golf lagi. Terus pas di saat itu anak sekarang udah yang anak pertama umur 9 tahun sekarang. Iya. Sekarang dulu umur 4 tahun iseng ke driving range kasih stick mukul. Lama-lama tuh anak bilang lama-lama kok Dad kok kayaknya kepingin coba main golf. Akhirnya kita lesin dan lain sebagainya, bisa main gitu. Ya tapi balik lagi ya, nggak mau menjadi orang tua yang ambisius, Memaksakan. nanti malah nggak enak sama hubungannya sama anak. Ya akhirnya anaknya sekarang yang minta sendiri. Oh, Jadi gitu. sebenarnya deep down di dalam hati reason bikin driving range itu buat anak. Oh. Iya sebenarnya pengen punya anak. Ya terus along the way ya kita manifestasikan tempat ini jadi juga. Jadi juga emang rezekinya udah harus punya driving range. Soalnya kan kalau cuma bikin simulator terlalu biasa gitu ya. Kenapa lu langsung buka driving range yang kayak pada umumnya tapi nggak simulator yang sekarang kan kadang-kadang zamannya pas pandemi itu simulator yang itu yang di Nah, dalam jadi doang. Kenapa opsinya ini gitu? oke, satu kan gue memang bergerak di bidang desain di properti, jadi banyak ngurusin property group. Di satu sisi sedikit ada privilege lah, kenal dengan teman-teman di properti. Nah, banyak banget teman-teman properti yang punya tanah, bingung juga Mau diapain lah? mau diapain gitu. Jadi yang siapa tahu iseng ngeliat podcast ini, kalau bingung tanah yang mau diapain, mungkin bisa cari saya juga. Siap. Siapa tahu mau dibikinin lapangan golf ya nggak? Atau Ini kalau denger 2,5%. bercanda kok. Apapun yang related dengan di luar golf juga nggak apa-apa deh. Oke lah. Kan Yang penting cuan. yang susah kan tanahnya sebenarnya. Betul. Lalu ketemu dengan Bro Wisnu juga dari Leonian waktu itu. Oh, oke. Dia yang kenalin kita ke Top Racer. Top Tracer. Top Racer akhirnya wah make sense nih kalau dengan ada Top Racer, dengan adanya driving range kan sebuah teknologi baru. Yes. Soalnya kita kalau main di driving range pada umumnya bayar bola, kita dapat distance jarak itu cuma dari ya si coach itu ngomong kan, Iya. wah bagus bos, 150 meter bos, driver bos 300 meter tuh kali ada, gitu, 250 meter. Dan tapi patokannya cuma sekedar huruf yang ada di Doang, lapangan driving betul range itu. sekali. Nah, 100, 150. orang-orang lari ke simulator, bayangin satu simulator itu investasinya kalau udah dalam golf itu kita ngomongin ke rumah teman gitu bikin private simulator, nggak mungkin cuma 200-300 juta, Betul. pasti 1 miliar. Betul. Jadi ya pikir-pikir mendingan udahlah kalau ngomongin 1 miliar 2 miliar habis juga rame-rame bentar juga jadi driving range. Iya, betul. Ya kan, ya terjadilah ini tempat gitu. Power Golf itu bukanya dari tahun berapa sih? Kita buka di tahun 2023 awal. Oh, 2023 awal. Ini Oh, berarti masih ini baru ini mau bulan ke-8 ke-9 ya. Oh, Konsepnya udah berapa tahun sebelumnya tuh? Kita lu merancang konsep Untuk merancang ini. dari desainnya. awal dari awal Covid mulai main golf lagi. Covid itu 2020. Ya, betul. 2020 pertengahan udah ada wah kepingin buka driving range Kenapa? Bingung juga distance-nya. Sampai capek bawa alat kecil di driving range ngeliat, terus ada tetangga buka juga kan di Peak ya waktu itu. Iya. Terus wah ini salah satu inspirasi juga. Cuma kan menurut kita akurasi dan lain-lain tidak sebagus parang kita lah. Cuma ya Oke. masing-masing kembali lagi ya kita tidak menjelekkan produk lain. Jadi kita coba juga. Jadi juga kita memberikan alternatif. Kepengen coba biar di dunia industri golf juga maju. Satu sisi harga juga kita bikin bersaing. Betul. Kenapa? Ya supaya orang juga enak gitu kan. Iya. Bayangin sekarang kalau punya budget yang sama bisa latihan di sini, dapat top tracer lagi,
dengan fasilitas top racer itu bisa tahu distance. Kalau power golf ini 100 bola apa per jam? Kita main jam-jaman, Oh, jam-jam. all you can hit. Sebulan itu kita bisa dapat data dari top racer itu 1,5 sampai 2 juta bola terpukul dalam waktu 1 bulan. Jadi bisa bayangin bola kita hancurnya juga cepatnya luar biasa. Jadi per 3 bulan kita memang kirim bola baru. Bola baru. Ya, Itu bola asli apa bola driving? bola asli. Bola asli. Makanya banyak banget entah kenapa bola kita tuh kita temukan di driving range di daerah Jakarta Selatan. Oh, Semoga denger juga ya kalian ya. Kalau gue jangan dicolongin. Golem nggak modal. Ya nggak, Din? Masa lu lihat gua. Enggak, yang lain maksud gue. Oh iya. Beli. iya jangan nyolong bola. Bolanya nggak bagus loh. Tahu aja bola bagus emang. Gitu. Oh, ada merek spesifik gak untuk di power golf sendiri untuk merek bola ya? Bolanya kalau specifically enggak. Cuma dalamnya udah pasti 4 layer. Jadi 4 layer tahu sendiri dong ekuivalennya sama siapa. Iya. Takut nih gue sebut gini makin hilang bolanya. Yang kemarin kecolong berapa nggak tahu. Bukan kecolong lah ya, jahat ya kita ngomong kan apa? Fitnah ya. Ke bawah. Yang 3 bulan buka sih 10.000 bola hilang. Nggak tahu. Serius 10.000 bola. Mungkin salah satunya ada 10 kali ya bola. Ini nggak tahu nih gimana. Terus di Royal sih ketemu bolanya Oh gimana? ya. Oh ya buset. Ya di Kok lu bisa tahu di Royal ada ketemu? soalnya di foto sama teman-teman. Oh. Ada udah gitu bola hilang lagi bola foreign. Aduh. Kan bikin malu power golf aja ya. Gitu. Sampai bola bisa dicolong tuh berarti punya kualitas yang bagus banget. Soalnya dari top racer memang ada requirement bolanya harus real ball. Oh iya. Makanya kalau mukul di sini nggak bisa denial lah. Banyak player yang kayak kok tee off gue pendek ya, bro. Emang segitu. Iya. Bukan lu emang bukan nggak jauh. Emang berarti pukulan lu segitu. Banyak yang sedih dengan kenyataan. Kalau gitu. lu ngomong kayak gitu temen gue tersinggung. Enggak kan kalau Drivernya cuman pego. Tapi kan sebenarnya kita goalsnya ya tahu data dan fakta. Kayak game gua dulu juga orang bilang, wah speed lo pasti di atas sekian. Waduh. Distance driving lo pasti sekian. Wah, dikasih shaft sekeras mungkin, extra stiff 60 gram. Kenyataannya sudah fitting. Setelah tahu ada top racer, gue jadi tahu, oh sebenarnya speed gua nggak sekencang itu gitu loh. Kenapa gua harus memaksakan diri gitu? Betul. Tee off gue ya average player lah ya 200 meter, 220 meter. Kalau hari baik bisa 250 tergantung angin. Kita menikmati golf itu ya seperti kayak ada teman-teman juga ngomong kenapa sih susah banget orang maksa main di hitam gitu ya. Tee off 200 maksa di hitam kayak gitu. Ya itu karena kadang-kadang bayangan tidak tahu fakta ini. Dan semenjak ada top tracer dan driving range ini, gue personally gamenya juga naik. Secara handicap jadi turun. Kenapa? Kita tahu fakta bahwa stick ini tidak, kita mukul nggak sejauh itu. Jadi turun stick misalnya, atau ya dengan ada fakta dan numbers biasanya gamenya bisa naik. Gitu. Jadi ini sekalian promosi juga. Siapa Kan tahu. untuk shot tracer gitu kan banyak ya ada merek lainnya. Kenapa merek ini? Karena kan dia sudah di apa ya hampir berapa ratus driving range sedunia pakai produk ini. Dan kita bangga salah satunya di Indonesia pertama kali. Oh ini pertama kali di The power golf. first in Indonesia, iya. Gitu. Soalnya kan ada tuh yang di Amerika itu kalau nggak salah Top Golf ya. Yang Top dia Golf driving range itu. menggunakan tracer sistem yang kita pakai sama Top Tracer. Cuman karena Top Golf lisensinya sudah besar yang membedakan cuma satu game. Kita tidak ada game Angry Bird-nya. Angry Birds. Ya. Jadi kalau main di Indonesia mau melawan misalnya lagi di Amerika nih mau misal bro ngadu itu isian gitu, isian online gitu bisa. Jadi lewat aplikasi ini. bisa jadi judi online gitu bisa. Kalau Itu bingung bukan judi, reward and punishment. iya. Jadi kita bisa isian lah dari Amerika satu main di sini kita bisa compete. Gitu. Habis itu berapa orang sih lu bisa bikin power golf ini? Yang bikin berdua kayak investor gitu. Jadi basically gue as a founder waktu itu awal mulanya, lalu gue punya teman-teman baik, kenalnya di dunia golf juga. Ini om senang gue ini, gue sebutinnya jadi. Sama kayak teman kita yang sebelah. Iya. Jadi ada Om Antonio namanya. Oh, Om Antonio. Ada Om
Om Mulyadi ya. Jadi kita lumayan deket. Terus ada bro gua namanya Raima. Terus ada yang punya tanah juga namanya Arvin, masih muda. Nah, jadi kita berlima inisial awalnya. Yuk bikin yuk, udah berlima. Terus along the way kita mikir juga, kayaknya enak nih kalau bawa teman-teman golfer dari segala usia. Ya, setuju. Supaya apa? Ya, karena ini kan kalau makin rame, makin asik kan. Jadi ya begitu. Jadi kita sedikit ajak teman-teman, ada 7 orang lagi. Kita ajak ya buat rame-rame lah gitu ya. Kita putusin begitu, biar tempatnya makin rame gitu. Kadang lu setuju gak sih dengan konsep yang kalau berbisnis dengan teman tuh kadang-kadang ya nggak panjang bisnisnya? Karena ya udahlah dia temen gua, itulah ntar kalau ada masalah-masalah. Kalau gue jalanin bisnis percaya kalau lari sendiri ada istilah, pernah baca nggak, lari sendiri lebih cepat tapi kalau lari bareng-bareng lebih jauh. Iya sih. Nah gue percaya itu sih, dan selama ini sih nggak pernah ada masalah ya. Kadang Honeymoon terus ya. Paling ya 1-2 masalah ada, apalagi otak banyak ya jadinya. Tapi kan Karakter banyak juga. Tapi dari awal puji Tuhan teman-teman appreciate gue as the founder, gue dipercayain dan pada mau dengerin juga sih masukan, dan kita juga terbuka untuk masukan. Jadi makin mesra sih malah. Jadi makin lebih dekat sih gara-gara punya Power Golf ini, malah lebih dekat jadinya. Udah lebih dari bros lagi malah ya. Kayak Gitu family. sih. Udah lebih kayak family bahkan ya. Udah taunya inside out jadinya gitu. berarti orang besar karena dibesarkan juga dengan orang-orang sekitarnya juga lah ya. Ya gue percaya gitu lah. Gak bisa sendiri lah kita ya. Siap. Jadi apakah nanti Power Golf ada Power Golf 2, 3, 4? Yang nawarin sih udah banyak banget. Wih, ngeri. Kalau nggak salah ada yang buka di Kebun Jeruk ya. Oh itu beda tuh. Nah, ya beda ya. Beda, Gue pikir beda. ini loh. Tadinya gue pikir ini mau pindah, ternyata namanya beda. Enggak. Beda. Beda. Oh, beda itu ya? Beda inilah. Beda apa ya? Beda Udah pemilik. konsep juga, Konsep kurang lebih lah ya. kurang lebih. Tapi gue seneng sih dia buka. Jadinya juga orang Ada pembanding lah. ada pembanding gitu ya. Kan semakin banyak pembanding semakin enak Betul, gitu. betul. Karena semenjak mereka buka omsetku malah naik. Oh, Lucu kan? Iya. Gue sangat senang malah dia buka. Kalau ada yang mau buka lagi juga silahkan. Lebih asik sih malah. Iya nggak? Gitu. Ya kadang-kadang kan pilihan itu kan harus ada. Orang jadi punya opsi, orang jadi punya pembanding. betul. Rezeki nggak Jadi kemana-mana. bersaing dengan sehat. Kita lah ya. sehat aja ya. Mereka juga welcome kok gitu. Oh, Teman-teman dari yang dari PIK juga suka datang. Kalau kita ada event mereka support kita datang. Kita ngobrol, sharing juga masalah, misalnya ada masalah bola, masalah rumput, masalah ini. Kita ngobrol bahkan. Nggak saling jotos-jotosan, nggak. Masalah harga kita juga mau. Wih, harga lo mahal murah gimana? Ya tapi relatif kita ngobrol. Jadi memang nggak ada persaingannya, biasa aja, sehat banget malah industri ini. oh. Nggak tahu kalau yang lain ya. Ya tergantung personal orang juga. Ya bawaan kita emang asik sih jadi ya memang. Yang kayak gue asik gitu bro. Kalau bercanda. Si paling asik. Enggak lah, kita emang nggak mau ribet lah ya. Ya. Ribetnya di lapangan golf aja. Betul. Kalau ada yang bohong, main 69 ya kan. Siapa itu kalau boleh tahu? Nggak tahu. Yang di BST bukan? Yang di Damai bro. Terkenal sih orangnya. Oh, Kita ya nggak terkenal gua lah. Asik. padahal itu flatnya persis lu di belakang dia. Iya, katanya berdi, heran ya. Bola masuk bunker, gimana sih? Bisa. Bolanya ke kanan kan? Iya, mungkin ini bro, profesinya selain golfer juga magician. Aduh, baru lagi ngomong. Tukang sulap. Salah Bim. Ya, kita jangan gibah ya, udah. Siapa tahu dia dari bunker kan cikin gitu. Iya, memang ya. Ya. Karena dia penguasa petir, jadi kalau bohong nggak akan kesetrum. Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Betul. Kalau misalnya selama golf ini ketika lu main ketemu nggak flat yang menjebalkan? Selain yang tadi yang di Damai itu ya. Ya kalau mau lihat orang-orang menyebalkan sebenarnya di dunia golf banyak. Tinggal gimana emosinya kita. Betul. Itu seninya golf itu kan memang harus sabar juga ya. Percaya gak lo kalau di golf ini karakter orang jadi ketahuan malah? Oh iya banyak, nggak usah jauh-jauh. Gue kan member di Gading Raya. Iya. Kita datang pagi-pagi sudah antri, ada om-om yang nyerobot kita dari belakang langsung tee off.
banyak, disabarin bisa, mau berantem bisa kan, tinggal pilihan ya kan hari itu. Kalau lagi setannya dateng ya ribut di lapangan golf juga pernah, bahkan ada yang nggak tahu mannerism gitu ya. Iya. Orang keluar dari green harus sabar dulu, Iya. kena bola berapa kali juga pernah, banyak sih. Oh. Kena bola. Terus kita samperin, kita omelin, dia minta maaf, terus dia bilangnya habis minta maaf, terus lo maunya apa? Lah, Iya, salah. jadi tinggal ya udah. Pokoknya kalau lagi main sama partner power golf, pernah sekali kita mau berantem, stick stealth 2 aja udah siap hancurin. Pokoknya kalau sama partner kita jam lah. Dari nggak marah, ada yang marah kita marah aja pokoknya. Nah, power Tapi golf. emang etika harus dijaga lah. Kalau emang lu mukul ada orang di depan, apologize. Maksudnya jangan lu tantang lagi terus lu maunya apa? Ya lu kan udah salah. Iya. Ya banyak yang ya begitulah. Iya. Mungkin di rumah kurang perhatian. Jadi sama Kedi juga kasar. Ya. Iya. Kalau sekarang bahasanya gini, Bang, tantrum. Kalau bahasa kerennya toxic trait. Toxic trait ya kan. Kalau bahasa PGA Tournya tuh red flag. Red flag. Iya betul. Kalau main gitu orang Korea atau di belakang mereka lebih tahu mannerism sih. Kalau emang mereka benar-benar salah mereka Gue samperin. personally lagi bragging nih ya. Lagi humble bragging nih. Udah main di luar negeri kan. Kayak kebetulan istri main golf juga. Yeah. Jadi kita udah sempat ke Dubai buat main golf, ke Abu Dhabi main golf, nonton juga di sana, terus main ke Bintan, ke Vietnam, Thailand. Kita muter lah Jepang gitu ya main golf. Ya di situ gila banget. Waktu tee off itu sudah dispesifikan harus datangnya on time. Pairingnya dengan siapa jelas. Mannerismnya jelas. Bahkan tanpa ada orang yang nonton pun, yang mukul sekali aja, muli pun enggak. Penalti gitu. Iya. Terus bener entry point-nya di mana, taruh stick. Maksudnya kayak bener-bener gila banget gitu. Jujur banget. Di luar juga nggak ada KD ya. Nggak ada KD lagi. Dan cuma di Indonesia yang dimanjakan banget ya. Sebenarnya Asian country Asian lah. ada. Ya. Kayak di Jepang pun masih ada KD ya. Cuma memang Nggak beda. terlalu dimanjakan seperti di Indonesia. Nggak sampai Thailand ada. Thailand ada. Dan sopan-sopan KD-nya juga. Ya. Gue pernah main di Thailand. Biasanya KD-nya sopan-sopan. Dimanjain KD tuh maksudnya apa nih? Kan gue nggak tahu nih. Mancing, Vin. Gue nggak tahu nasib gue nih viral atau enggak. Cuma nanya. Padahal cuma iseng-iseng terus kita viral kan. Cuma nanya. Popularitas itu penting loh. Walaupun Nggak, kadang kadang dia- kesandung iya. dikit aja. Karena Soalnya yang kalau yang viral-viral tuh antara drama atau masuk lambe turun. Pemilik Power Golf dimanjain KD kan nggak mungkin. Jangan lah. janganlah. Gue sih kayak di gue selalu cowok ya Beb ya. Gue dari istri gue gitu. Kalau gue selalu cewek sih. Gue selalu cowok soalnya gue Diajarin bokap gue. kalau gue ke lapangan golf nggak ada kayak di cowok gue pulang bro. Pulang makanya. Gue jadi ketawa. Mukanya serius. Gue nggak mau main sebalik. Nggak ada lakinya. Oh nggak ada. Saya suka cowok mas nggak bisa. Gitu. Tapi itu salah satu funnya lah di golf lah. Iya. Menurut gue golf itu nggak jauh-jauh dari perempuan lah. Betul. Iya. Betul. Iya kan? Setuju. Daya tariknya begitu kurang. Daya tariknya gitu. Lo kalau lihat di Amerika ya, mereka main ya seksi banget bos. Kalau yang cakep-cakep ya. Iya, cuma kalau lu di lapangan gak ada yang seksi itu Instagram Oh, doang. iya sih, betul, Buat betul. algoritma itu, algoritma. Iya. Mungkin lu juga harus pakai BH, bro. Apa gue buka sekarang aja? Ya ada tuh yang golf namanya page siapa gitu tuh seksi banget dia. Iya, jadi kan lu ngeliatnya seksi ya bukan golf ya kan? Iya. Iya. Manusiawi kita lelaki. Gua sih gak liat swingnya. Sih. Asik. Jadi gua emang yang gua follow juga cowok-cowok. Iya. Berak. Tapi Bisa aja maksudnya Mali. nggak jauh-jauh dari perempuan dalam konotasi banyak yang anggap negatif atau positif Iya. ya. Kita ya tergantung orangnya lah ya. Tergantung sudut pandang. Sudut pandang lah ya. Kalau ngomongin golf, mau olahraga basket juga mau ngomong ada mesum cewek, juga Pasti ya. Iya, pasti ada. Bisa ya kan. Apalagi volley. Apalagi lu botak bro, waduh. Apa urusannya? Falcon bro.
tadi kalau jujur ya, awal-awal dia datang, anjing serem amat tuh. Gitu banget. Belum kenal grogi dia tadi tuh. Enggak, gua takut bro. Belum blend in, Bos. Gua takut mic lu gede banget bro. Mic gede banget kayak mau disodok ke mulut. Gua bilang, waduh. Gua harus buat lihat anjing mau disodok apa gitu. Yang biasanya disodok pakai apa? Nanti kita ajarin. Mati kutu kan lo. Back to golf. Oke, go. Telepon jalur. Melenceng jauh nih, intermezzo dikit. Iya. Apa namanya? Jadi lu golf itu karena cewek ya jadi ya? Iya, kayak gitu ya. Nggak tahu gue. Kalau emang gitu nih seragam power golf gue ganti nih semua. Gue suruh orang semuanya pakai rok pendek nih. Kelihatan kolor berarti. Kalau buat naikin omset celana dalam kelihatan gimana nih? Aduh. Jangan bercanda. Pemicu tapi itu. Jangan. Kita family. Jadi harus sopan, pada hijaban semua. Kalau yang Katolik Kristen gue suruh pakai salib semua. Tenang beda. Kita power golf aman. Keluarga kalau datang aman. Dari Aduh. Ya, balik lagi ke golf. Ya. Jadi gimana? Jadi kita udah dulu ya. Hostnya ke sange semua. Dipancing dikit sangean semua. Kebanyakan ini biasa. Tapi bro main golf paling jauh di mana bro? Maksudnya di luar negeri paling jauh? Waduh. Di mana ya? Dubai, Abu Dhabi itu udah lumayan jauh. Tapi ya. lapangannya bagus situ ya. Amrik, gue pernah main juga dulu. Oh. Dulu kebetulan emang kayak hidup gue ada golfnya sih bro memang. Karena dulu SMA di Amrik juga tinggal di host family gue. Suka golf juga. Iya, di sana sih udah common. Tinggalnya pun dititipin keluarga angkat juga. Golf Sebelahnya lapangan golf. Pas banget. Jadi emang kayaknya gue kilas balik, wah kayaknya memang harus masuk di golf nih memang ya. Golf, iya. Nggak jauh-jauh. Kalau untuk lapangan yang paling berkesan di luar tuh gimana? Di mana yang paling keren ya? Kemarin di Hoi An sih, di Vietnam. Vietnam bagus ya? Gue tuh suka banget link course, jadi keren sih itu. Udah muter-muter kemana-mana, keren lah. Vietnam. Oh, Bahkan Amerika aja buat gue oke lah ya. Biasa aja lah. Ya. masih kalah sama di Vietnam. Vietnam bagus banget ya. Karena ya Apanya? bagus lah. Wah, lu sih ya. Bro, di take down aja. Kita ntar. Tapi Vietnam kira-kira ceweknya Enggak tahu. Temen kita yang lagi nonton nggak bisa apa-apa. Podcast golf, lu nanya lendir mulu. Itu kan part of them. part of the game gitu. Bro, kebor aja. Aduh. Nggak, kalau untuk pembanding kenapa akhirnya Paul Golf terdiri, ada nggak driving range yang lu suka banget di Indonesia selain di Paul Golf lu bikin? Ya, basically bikin power golf ini karena merasa driving range-nya jelek gitu aja ya. Tapi yang benar bos, karena yang apa? Sekarang gua kemarin baru Pro M nih dari Gunung Gelis gitu. Coba driving di Gunung Gelis kan. Mukul bola. Gunung Gelisnya sih bagus. Wah, kemarin kualitas lapangannya juga buat Pro M gokil banget. Dan gua salut sama Gunung Gelis. Cuma emang udah kebiasaan di driving range ada tracernya. Iya. Jadi mukul bola kayak Aneh ya. aneh gitu loh rasanya. Gua berapa ya jarak gue ya? Lewatin patok cepek sih. Oh, 100-nya berapa? 100-nya Pada saat exactnya. kita ngomong kompetisi itu, kita mukul 10 bola. Kayak di sini kan di Top Tracer tuh ada namanya Tracer Record. Jadi lo bisa mukul 5 shots, lalu lo keluar average-nya. Itu penting banget dong. Iya betul. Pada saat kayak di nanti bilang, "Pak, pakai pitching aja." Saya yakin bapaknya on. Loh, jarak berapa? 135 gitu. Angin lawan. Logikanya pakai 9 lah ya. Iya. Karena kita tahu enggak Mbak, biasanya saya kalau driving di power golf pakai 9 saya itu 125, 130 atau 140 kan orang beda-beda. Jadi dengan ada angka itu pasti skor jadi turun. Terbukti kok, gue udah nggak bisa bohongin handicap lagi jadi. Betul.
Ya kan, kayak Om Edwin aja udah marah bilang handicap 22 ya kan. Gue dibilang kongtai ya kan. Gitu. Bahasa apa itu? Nah, bahasa Oriental. Tionghoa Tangerang. Ya, bahasa Om Edwin lah. Bahasa om itu biasa. Iya. Tapi sejauh ini kadang-kadang gue ke tempat driving tuh sampai ada orang yang bilang, udah lu di driving range itu ketemu impact-nya aja, nggak usah mikirin bola kiri kanan. Untuk beginner, yes. Enggak. Untuk yang di driving range untuk latihan, karena kompresi bola udah jelek. Satu itu. Iya sih. Kedua, jaraknya juga nggak kelihatan, nggak nentu jaraknya. Yang penting impact-nya aja. Terus kiri kanan ya kompresi bola juga udah habis. Kadang-kadang bola yang udah pecah masih aja dipakai. Itu tuh yang kadang gue suka temuin situ. Ya makanya ada power golf jadinya. Setuju. Promosi terus. Enggak, basically itu. Memang benar. Tapi emang benar kayak driving Memang benar. Kayak ini kan banyak bikin baru ya sampai di yang Kemayoran aja mereka renew tempatnya, cuma nggak tahu sih ada. Bayangin sih, lu di tempat gua, bola datang, gua taruh bucket, langsung gua tumpahin bola, 200 bola pun terserah. Kalau sejam bisa mukul 300 bola pun rekor di sini 280 balls. 1 jam. 1 jam. Satu orang. Satu orang. Sampai gua nggak ngerti itu orang mukul apa. Non-stop kayak gitu. Tapi terjadi dan sering banget gitu. Dan banyak banget teman-teman yang kesini bilang sendiri langsung, gila gue di the best golf course the best golf experience gue kemarin main di Modern Land misalnya, atau bilang main di Gading Raya di mana gue best score gitu. Kenapa? Sesimpel tahu angka. Iya. Biasanya sok-sok mau pakai 8 lewat. Jadi turun stick atau naik stick. Iya. Pengaruh sekali. Makanya sebelum isian sama gue nanti latihan dulu. Jadi ya kalau gue maksudnya yardage lah ya. Pasti dong. Jarak Pro-pronya kan pakai yardage book. Betul. Kayak kemarin gue main sama Pro ADT ya. Gila sekali. Baru level ADT aja buat gue tuh udah kayak, Siapa itu namanya? waduh, orang Thailand pong apa, ada porn-pornnya lah, lupa namanya. Porn itu biasanya ada XX ya. Porn. Ngomongin golf lu mancing mulu Den. Gue lupa namanya. Pancing dikit. Di level dia aja pemain ADT itu udah gila banget. Dan gue tanya, satu bedanya gue sama dia tahu apa? Game plan yang pasti. Wow. Game plan-nya luar biasa. Iya. Terus Cost management lah ya dia ya. luar biasa. Kedua, dia shaping balls-nya juga luar biasa. Jadi mau ke kiri ke kanan ada pohon bola di rendah tinggi. Yang Itu terakhir, yang paling ditakutin tuh orang yang udah bisa ngolah bola. yang terakhir yardage box-nya dia luar biasa. Dia tahu di mana bolanya harus jatuh dan jaraknya. Itu susah. Itu yang gila. Dan itu pas jatuh. Dan itu pas. Dan dia sudah hafal mati sama jaraknya dia. Dia sudah tahu dengan ada angin dan probabilitas. Itu yang membedakan juga pemain pemula dan pro. Itu menurut Itu loh gua. kenapa akhirnya di driving range perlu ada top tracer itu ya. Ya kembali lagi kepercayaan. Part of that, yes. Ya itu kayak agama ya, religion ya. menurut gua Kita ya. nggak bisa paksain orang. Kadang-kadang kalau ada yang berpikir, enggak di driving range gue cukup pukul aja. Iya. Yes. Top tracer mantap. Silahkan. Kita tunggu sponsornya sih. Coblos saya. Oh, mau ikut. Enggak bercanda. Tapi kalau kan ibu sebenarnya ikut yang invitational kemarin ya. Iya. Bedanya pro Thailand sama Indonesia tuh yang membedakan tuh apa, kayaknya kan Thailand tuh ada sedikit lebih age, mereka kayaknya Oke. lebih unggul lah dibanding kita. Itu Jadi kemarin lebih mateng gue lupa gue ngobrol sama siapa, dia juga salah satu sponsor yang number one golfer cewek di Korea. Oh, cewek. Terus Thailand juga ngobrol juga, terus dia yang membedakan cuma satu sih, fasilitasnya memang beda. setuju. Beda. Iya. Kalau gue menteri olahraga mungkin Betul. siapa Nah, tahu maksudnya Bang Dito mau ganti nanti. Saya peranan wanita aja. Kalau ada. Tapi Oh ya lo staff sus lah. Tapi emang fasilitas butuh sih, kayak misalnya buat latihan. Lu Beda. latihannya udah bayar di sini. Beda. Makanya gue percaya 10 tahun, 15 tahun ke depan akan ada golfer Indonesia yang sekarang mungkin masih junior yang akan gila banget mainnya. Mudah-mudahan. Pasti. Kalau menurut lo track record sekarang yang paling bagus tuh kan Jonathan Wijono. Naraji bos. Jonathan Wijono masih lokal. Joey Naraji. Naraji lah, kelas yang di lagi Indonesia naik. itu. Naraji sekarang lagi main di Inggris Di ya. Inggris ya, Iya, invitational. dan dia udah masuk 10 besar nih. Betul. Joey pernah main bareng juga 2 kali sama Joey. Sama lo.
Iya ya. Kalah dong Joey sama lu. Kalah Joey. Kalah banget. Kan lu pakai petir. Kalah banget. Kreator. Karena kan ilmu gua belajar dari petir. Ya. Magician. Kalah bercanda. Emang orangnya nggak bisa dipancing dikit. Iya, bisa. Pokoknya if you know lah ya. Tapi Joey Buat- kayaknya kalau orangnya golfer belum ngerti apa yang kita bicarakan, berarti kalian belum golf. Ya buat yang paham-paham aja nih. setuju. Ya, TTA yang Belum. tahu-tahu aja. Belum golf. Percuma ke power golf juga kalau itu belum tahu. Betul. Jadi ya beda sih ya. Ada Gabriel Hansel juga ya. Iya, tahu. Sekarang juga menurut gue tuh pada gila banget mainnya. Iya. Emang kalau kita lihat main bareng itu nggak normal gitu. Iya. Bukan cuma skill, emang talent, emang lu kayak bangun tidur emang masih jago aja. Kan ada pemain yang bangun tidur bukan hari gue gitu. Iya. Dia cuma nggak bisa, pokoknya mereka tuh Emang udah jago Hari aja hari apapun ya apapun, jadi idea aja. terus. Iya, ya paling masalah nasib lah, tinggalnya Iya. putting apa segala. Gue main sama kayak dia Joey juga Emir gitu. Gue ngobrol sama dia, Joey, iya gitu. Emang jago juga. Nah Raji belum pernah main bareng, cuma waktu dia editi dia menang sama Joey itu ya. Bukan dia menang ya. Dia nomor 2 ya waktu itu yang heboh-heboh semua main under itu, gue sempat ngobrol juga sama Raji. Selesai dengar katanya selesai dari BSD balik langsung nge-gym misalnya kayak. Emang work ethic-nya Dedicated juga lah ya, gila, dedicated, memang ya. gila. Karena menurutku jadi golfer itu very tough loh. banget. Kayak kemarin teman-teman pro editi gitu datang jauh-jauh, ada yang dari Thailand. Terus kalau nggak lolos cut, sebenarnya duit yang mereka spend udah berapa banyak gitu. Bayangin kalau nggak teman kita yang pro Indonesia nih, ada Pak Syurizal ya kemarin. Syukrizal, ya. Syukrizal ya, Yang menang di dari Modern. yang menang di Borderland yang dari Aceh atau itu Iya. ya. Bayangin nggak dia kesini kalau dia nggak menang atau dia nggak naik panggung, Iya, balik modalnya gimana? mau bicara naik tiket, kita hitung tiket aja sama Betul. hotel. Gua aja yang iseng-iseng amateur aja merasa keluar duitnya kemarin cukup banyak. Iya. Kita bayar hotel udah 3 hari, ya kan, dan lain sebagainya. Gue bilang, wah, gila banget ya ini pemain pro golf ini. Makanya Tough sih, tough. Kita kemarin sempat podcast sama Iketut Sugiarta, Beli Sugi Oke. itu kan, dia pro juga dan pernah juara Indonesia beberapa kali. Iya. Jadi dia juga bilang sih, kalau lu mau jadi pro di Indonesia, lu harus siap dulu dengan keuangan, shuttle lu dengan keuangan lu, Iya. dan lu nggak bisa sembarangan nyebur gitu. Iya. Karena kan kita latihan juga udah mahal, Iya, macam iya. pakai pro udah Betul, biaya juga. betul. Beli Sugi juga ya, keren sih dia. Iya. Top 10 ya kemarin sih di modern. Ya kembali terus udah tapi gocap umurnya. pada akhirnya juga ujungnya nasib ya. Betul. Kayak kemarin, Garis tangan nggak bisa dilawan. iya pada akhirnya nasib juga ya. Kayak lu bisa punya power golf kan gitu. Iya nasib ya emang. Ya. Kalau menurut gua sih kita nggak bisa milih terlahir dengan orang tua kita siapa. Tapi mertua bisa. Dia ketawa loh, itu kayak Helen. Tapi emang kayak semua sih bro. Lu goblok bro. Jadi gue bingung juga ya. Pada kaya semua gue heran bingung. Tapi rencana Power Golf mau buka di mana lagi nih bro? Ada any expansion? Target Plan yang coming menurut soon. lu depan mata nih kasih kisi-kisi ya clue-clue dikit lah, nggak usah dibuka semua. Pamali kata lu kan. Nggak ada bro. Kalau gitu ngapain ngomong? Kita salah undang bintang tamu. Yang punya power golf kurang ambisius. Ada mungkin daerah mana ya? Banyak sih yang nawarin, cuma kita belum mau ini sempurnain aja. ini, tempat ini dulu, Tempat ini dulu, ya. baru kita mau ekspansi. Karena ini baru belum even ulang tahun setahun. Betul, Jadi betul. tunggu sebentar, kita sabar Too soon lah ya nyantai. kalau expansion lah. Kayak nggak enak ya, apapun yang amatur kan nggak enak. Iya betul. Bisnis juga nggak bisa terburu. Santai-santai dulu aja Buka lah. ini, buka ini, buka ini. Karena belum ya masih masih terlalu too early lah. Iya. Terlalu cepat. Siapa tahu yang dengar podcast ini bingung duitnya juga mau dikemanain. Boleh masukin ke Power Golf. Masukin kalau 2,5%. Jadi cari tahu gua aja, jadi nggak dikena komisi. Iya. Boleh nanti dimasukin Instagramnya boleh. Ya, follow ya. Apa namanya? Nggak mau. Udah gini-gini. Apa namanya? Nggak mau. Goalsnya tidak terkenal, tapi bahagia. Biar kita bisa lihat followingnya siapa aja. Yang
ganti nggak follow Hani. Bahaya. Dia follow. Gua juga follow. Kan bintang tamu, bro. Oh iya, benar. Narsum kita itu. Baik kok Hani, nanti kita Kok mau Hani? Kok Hani, bro? Hani, baik kok Hani gitu. Orangnya baik orangnya. Oh, baik kok Hani. Gue kira manggil lo kok Hani di. Apa ya, bro? Yang mau Tangerang. Hani baik. Kita ada podcast. Gue pernah main sama dia sekali. Kita podcast dia. Ketagihan. Jago sih. Lumayan. Mati sih kalau dia. Kayak gue bisa di fur sama dia kali. Bagus dia. Jago. Dia bagus. Maksud gue ya gitu, banyak yang amatir gitu yang jago juga banyak kan. Makanya gue yakin 10-15 tahun sih. Kayak ada yang junior golfer cilik itu ya, Bradley itu juga. Iya, Kalau lihat Bradley dia itu, iya. mukul Iya. kan kayak gak mikir ya, bingung Iya. kan. Temen gue juga ada tuh anaknya Saka ya kalau nggak salah. Yang pendek tuh kecil. Yang punya namanya Eja nama bokapnya. Tuh jago juga tuh. Saka Donald Shah kalau nggak salah. Biasanya kalau golf ini sih menurut gua kayak gua sebenarnya dari umur 6 tahun udah main golf tuh. Jago Udah dong. mulai lumayan. Handicap berapa? Udah goblok lagi. Baru gue mau ngomong. Main-main dari kecil. Jauh-jauh puki cuka. Kemarin mukul jauh-jauh puki cuka. Ngentot baru udah bisa 30 meter ya, short game doang. Ya, mungkin nama menentukan memang. Makanya podcastnya ganti lah. Mau kecepluk. Ini kecepluk ini kalau misalnya kita lagi mukul kita bisa alasan lagi bikin konten. Oh jadi lu dari kecil Din ya? Dari kecil. Lu sempet ikut Porda juga kan? Oh enggak, gua yang Menpora itu kan? amatir itu. Iya. Ikut yang Tapi Menpora Cup yang amatir. Pantas hitam ya kulitnya. Iya. Kayak golfer. Emang pribumi eta. Lu turnamen urutan berapa ya? Dari 100 orang waktu itu gue yang ke 120. 200. Nyogok itu maksudnya kayaknya. Enggak, waktu sempat ikut yang Jujur ya main golf ya. menteri yang Imam Nahrawi itu yang tangkap gitu. Oke. Oke. Langsung oke. Detail banget ya. Iya. Akhirnya Dia bikin turnamen gitu atau? enggak Menpora Cup Menpora itu Cup hampir itu setiap ya? tahun ada untuk amatir-amatir. Oh. Itu se-Asia juga kalau nggak salah tuh ada dari India datang dari mana. Oh. Gue sempet Dapat world point? Enggak. World ranking dapat? Enggak ya. enggak kalau amatir. Buat lu ikut buat door prize aja lah ya. Itu juga nggak ada. Wah, ngapain main? Dapat sertifikat dari Menpora. Buat sertifikat doang. Bener aja Lu pengen ngomong kan tapi ditahan. Aku ngomong ditahan ya. Takut. Ya, ini jangan main api lah. Dikit-dikit nggak apa-apa. Kita kalem aja lah. Siap. Langsung takut gue nih. Woles. Slow. Aduh. Cina lagi. Sefrekuensi ya jadi dia. Kita mesti masukin dia ke grup jeplok. Apa jawabin semua episode. Indonesia. Biar valid ya. Jadi gak pacin apa. Aduh. Aduh. Apa lagi? Lu gak berasa kan? Udah 45 menit nih. Masa? Iya, tadi gua waktu awal mau jalanin ini kayaknya takut lama banget gitu. Enggak. Gak Gua berasa kan? mau pulangnya juga bener. Apalagi tadi bahas-bahas Kedi gak berasa. Enggak, Mas. Kedi cowok. Lu jago Kedi kayaknya ya? Enggak lah. Tuh. Itu lempar batu sembunyi tangan. Enggak lah bro, kalau main di Kemenpora enggak. Iya. Jago duit. Aduh. Pegel gua. Sempat ada Dari semua golfer cewek gue bingung kenapa Hani yang dipanggil. Gue tujuannya apa gue bingung gitu ya. Enggak, jadi gua waktu itu gua pernah main gua kenal dari temen gua namanya Kotibin. Oh, Kotibin tuh dia kerja di Toyota dulu kalau nggak salah Hani itu. detail banget jelas ya. Takut salah paham. Iya, bener. Siapa tahu Iya, takut. nama samaran. Nah, kebetulan Nama saya Mawar gitu. Itu main satu flight, itu gua tanya Hani mau Oke. kenal di situ mau podcast nggak, dia bilang oh ya udah mau tentang golf. Oh ya sudah. Tapi jago sih itu cewek. Iya, lumayan loh dia tuh. Jago. Dan serius player juga. Serius. Serius. Jadi kalau dia punya satu flight yang curang, dia akan
Dia marah juga ya. Cantik juga ya Cantik. katanya ya. Gua nggak pernah lihat. Ya. Kan udah punya satu flight aja. Anjing. Gue paling benci nih jejak record gini nih. Aduh. Oke, next. Ini kan cuma framing doang. Ini kan buat media doang. Iya. Padahal buktinya ya. Tapi nanti tanggal 1 ya kita ada acara. Iya, ada ya. acara di Modern kalau bisa ikut. Apa turnamen? Kecil-kecilan. Ya kecil-kecilan aja sih. Kemerdekaan. 1 September. Iya, Hani sih kita undang sih. Hani, Delani. Delani ada temennya lagi. Oh, nggak kenal siapa ya Oh, dia? nanti kenal ya. Oh, iya, oke, ada. oke. Berubah terus ya ini podcast. Setiap 10 menit berubah. Manuvernya cepat. Labil. Boleh nanti di support juga Iya. sama Power Golf kali ada bisa kasih voucher atau apa mungkin. Oh, boleh. Bisa bantu apa? Voucher di mana? Di spa Udah tutupin. udah melenceng jauh gitu. Jadi kita balik ke Power Golf. Iya, boleh. Visi misinya Power Golf sendiri gimana? Ya menyediakan tempat fasilitas terbaik lah ya. Terbaik. Dan bikin kaya. Nah, visi cuan aja. Ribet lo kayak. Lu suruh gue nyapres aja ya. Misi cuan betul. Cari duit bro biar main golf gampang bro. Betul. So golf itu memang ya itu olahraga. Bini lu telepon tuh tadi bahas-bahas Hani. Enggak, anak Bukan. kantor Oh, enggak. ribet lah biarin aja. Sorry ya guys. Tapi gua sampai lupa tuh mau nanya. Visi Misi ya yang pasti itu lah kita mau support. support lah ya. Oh, Boleh di-spill ya? Bikin Power Golf ini berapa? mahal lah pokoknya bro. Wih, di Di luar mertua kaya dan anjing. Lu percaya gak? Pertama kali Power Golf hari pertama buka, jadi ada satu perempuan gitu. Jadi dia datang, dia lagi mau nanya. Kebetulan rame banget waktu sebulan pertama buka. Iya. Masih rame juga sih. Apalagi kita lagi promo waktu itu. Iya. Baru buka, ada satu perempuan yang tiba-tiba ngamuk. Cantik tapi. Gua gak inget mukanya, tapi kayak setan mukanya udah pasti. Marah-marah gitu. Yang sampai bawa-bawa kayak, wih, kalau emang pakai duit bapak lu, bikin driving range, bikin lagi sendiri buat pribadi, nggak usah jualan. Cuma gara-gara sedikit salah paham. Jadi dia lagi, kita tuh kondisinya penuh, jadi cuma ada ruangan switch ini doang yang kita pakai. Jadi, dan switch itu kan 2B dong, 2B Iya, betul. dengan ada fasilitas Dia ruangan meeting room, AC, kamar mandi dalam. Wih, jadi kan masih mahal dong. Iya. Dia pikir mungkin dia mau main sendiri 1 juta. Nah, dia tuh memang belum book. Kebetulan gue datang, gue tanya Mbak ada sesuai prosedur kita sebagai shareholder pun tidak boleh Iya. book B dan lain sebagainya. Jadi di trade semuanya sama. Jadi kita datang, Mbak maaf ada B kosong nggak? Oh ada Pak, ada yang di switch. Oh ya udah, boleh nggak saya pakai gitu? Oh ya udah silakan Pak. Nah si customer ini mungkin salah paham. Jadi dia berpikir, wah mentang-mentang owner, wah dia marah-marahin kita di mana? Di Instagram, wah ribet deh gitu. Itu juga ya pengalaman lah ya. Hal-hal kayak gitu yang tadi. Lu responnya apa pas dia marah? Gue diem aja, gue bilang emang gue kaya bro. Bapak gua kaya, bro. Mertua juga kaya. Gue kaya juga gitu. Oh, punya gua gitu. Enggak sih, cuma ya itu maksud gue ya Ada aja ya. ya jokes lu mertua kaya itu emang sedikit lucu. Jadi memang ya sudahlah kita aminkan saja ya. Kita selalu didoain kaya ya. Jadi nanti kalau lu Begitu. ketemu temen lu boleh pakai jokes yang dari gua kok. Boleh. Jadi, Mertua kaya itu. tapi pada kaya semua bro. Jadi gak lucu lagi bro. Gak lucu lagi. Gue bingung kalau bercandain gitu ya kan. Bangsat ya. Bangke. Berarti Crazy Rich Tangerang dia. Belum. halo Bu Sri Mulyani. Nanti di pip. Dia langsung punya. Enggak bro, tapi gini di Jakarta itu kalau mau terkenal tuh lo harus ceritanya di Instagram tuh lo susah bro. Iya. Gue mulai dari nol. Jual kesedihan. Tidak ada privilege ya kan.
generasi pertama. Oh iya, kayak sandwich generation juga. Iya, gitu-gitu tuh yang bisa dijual. Nggak- Kalau punya driving range tiba-tiba tuh memang jokesnya mertolo kaya. Yang dibuat berdiving range ya. Oh. Apalagi kalau bikin tempat golf gitu kan. Iya. Wah, itu pasti bapak mama udah 7 turunan kaya. Jadi kita emang kaya aja lah udah. Kita capek menjustifikasi. Masa menjustifikasi diri kita miskin ya bro? Aneh kan? Sudahlah kita didoain terus. Gak asik lah ya. Nggak asik lah ya. Padahal ada privilege kaya, sosok pura-pura miskin. Iya. Jadi emang kaya lah. Kalau nggak salah sempat di sini mau taruh di macan katanya. Oh awal mulanya emang mau bikin safari. Oh ya? Power Golf itu tadinya mau driving range sebelahnya macan dan jerapah. Cuma izin andalnya nggak keluar aja. Iya nggak mungkin lah. Lari ke tol. Takut. Kalau singanya lepas, Tol. rusuh kan alat sutra jadi. Macannya lepas wah kelar. Pernah kepikiran untuk mepetin ke tol kan ya driving range awal-awal? Oh nggak boleh karena ada izin dari pemerintah. Ada space itu ya. Ada space kemarin juga udah sempet sama satu property group mau bikin juga di daerah Jakarta. Izinnya nggak keluar karena terlalu dekat dengan bandara. Oh. Jadi rules itu ada untuk safety ya. Lu kasih kesan dan pesan dulu lah buat teman-teman sebelum kita closing ini udah mau 1 jam. Oke. Makasih ya. Kan Agustusan harusnya merah putih bukan merah hitam. Gua ngerti mau closing. Aduh makan. Janganlah kayak. Oh. Selamat berjuang ya. Kamu tidak ada privilege. Dari Andre Duseka. Thank you banget Tolgo. See you. See you. Kecepluk. Si Jaman.